hadirat jamaah masjid Baitul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pada saatnya kita sampai di titik yang paling kita nantikan, di mana akan kita sama-sama mendengarkan tausiah ataupun ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Muhammad Bagir bin Abdullah bin Hasan Al-Habsyi tentang peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna al-haqqa wa nahnu abdika ar-riqab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya banggakan, ad-da'i ilallah akhina fillah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Bahajib. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah istiqamah dalam dakwahnya, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala fitnah. Dan juga yang saya hormati Bapak Haji Masrani Ismail, Ketua Majelis Maftahul Iman, dan Haji Ma'asum, dan Haji Muhdiyadir Hadi, dan Haji Nur Widiantara, Kepala Kantor Kemenang, dan seluruh para hadirin yang saya tidak bisa sebuti, tetapi terus terang semuanya ada di dalam hati saya. Mudah-mudahan juga para jamaah yang saya banggakan, segala puji bagi Allah yang malam hari ini Allah memberikan kenikmatan yang mana kenikmatan ini tidak dimiliki oleh siapapun. Kenikmatan ini tidak ada siapapun yang maupun penghuni langit pun iri dengan kita, maupun para anbiya dari Adam sampai kepada Isa, semua iri kepada kita. Apa? Karena kita dijadikan sebagai umat yang terbaik, umatnya Sayyidil Wujud Muhammad. Inilah kenikmatan yang paling tinggi, dan puncak kenikmatan kita adalah ketika kelak kita bersama dengan Sayyidil Wujud Muhammad di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan semacam ini kalian duduk di majelis untuk memperingati hal dari Sayyidil Wujud Muhammad, atau memperingati hal dari para awliya, memperingati Mi'rajnya Rasulullah. Semua apa yang kita duduk setiap di majelis, apapun kita duduk dan apapun yang kita minta, pasti Allah kabulkan. Kenapa? Karena kita duduk di tempat pembukaan segala sesuatu amal kita melalui yang membuka, yaitu Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga tidak lupa kita panjatkan salam kepada Sayyidil Wujud Muhammad beserta anak keluarganya, anak keturunannya, dan para sahabatnya, dan beserta para pengikut-pengikut beliau yang setia. Alhamdulillah, duduk semacam ini adalah duduk yang sebenarnya kita sedang duduk di taman surganya Allah. Di dunia kita sudah duduk di tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita duduk sekarang. Tapi nanti di akhirat kita semua yang hadir insya Allah pun akan duduk di taman surganya Allah yang hakiki di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah diabadikan Sayyidil Wujud Muhammad di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tetapi di sini saya cuma mau mengupas. Saya cuma mau menceritakan satu kisah, yang mana kisah ini membuat semua para anbiya iri kepada Nabi Muhammad, membuat semua para anbiya ingin melepaskan jabatannya dia dari kenabian
dan kerasulannya hanya untuk ingin menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah Isra dan Mi'raj. Ketika Rasul Isra dan Mi'raj, di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi wassalam, tahu-tahu beliau lagi dalam perjalanan melihat lubang yang kecil. Beliau berhenti. Ketika beliau berhenti, tahu-tahu di lubang yang kecil itu keluar seekor binatang semacam banteng yang besar. Besar sudah. Kayak apa sapi? Kayak apa kerbau? Lebih besar dari itu. Setelah dilihat oleh Nabi Muhammad, banteng itu ingin masuk lagi ke lubang yang paling kecil tadi, ternyata nggak bisa masuk. Rasul heran. Tadi dia bisa keluar, sekarang dia tidak lagi bisa masuk ke dalam. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, ishad apa ini? Apa maksud ini? Kenapa tadi lubang yang kecil dia keluar dia bisa, ketika dia mau masuk lagi dia sudah nggak bisa?" Kata Jibril, "Ya Rasulullah, ini ibarat umatmu kelak. Apabila umatmu mempunyai mulut yang sangat mungil." Mulut kita kecil. Mulut kita kecil. Ketika dia mengeluarkan kata-kata, sesuatu kata-kata yang tidak bisa dijaga oleh dia, maka kata-kata yang buruk itu tidak bisa lagi ditahan, tidak bisa lagi ditelan lagi. Terpaksa orang sudah mendengar mau bilang apa, ya kan? Sudah mendengar mau bilang apa. Terjadi di zaman sekarang. Saya duduk di sini bukan membela sesuatu apapun, tetapi dalam Mi'raj saya ingat kejadian yang baru ini terjadi. Saya pun sempat tadi di jalan, saya menghubungi salah seorang, beliau sahabat saya. Saya tanyakan dengan kebenaran. Saya tidak membela, tapi ingin mencari kebenaran. Maaf, kepala kemenang. Yang kita dengar dari Menteri Agama mengatakan suara azan disamakan dengan suara rombongan. Saya tanyakan, apakah benar ini cuplikan yang kau bicarakan? Karena beliau, saya tahu, tidak lama dikirimlah seutuhnya video beliau, seutuhnya, bukan dipotong yang 34 detik, tapi seutuhnya beliau bicara ini 2 menit lebih. Ada yang dipotong, digabung, makanya dikatakan bahwasannya menggonggong anjing ini seperti disamakan seperti azan. Nah, artinya ada orang yang ingin mengadu domba. Artinya kita jangan sampai kita terpecah dengan omongan semacam ini. Kita harus mencari sesuatu yang betul-betul hak sumbernya. Sekarang bermacam-macam. Saya bicara semacam ini, nanti tahu-tahu ada yang bisa memotong, dikira saya menghina Gus Yakut atau menghina para ulama atau menghina ini. Karena sekarang sudah zaman canggih. Nah, ya kan? Tetapi kalau ada seorang muslim membandingkan suara azan, saya bilang kalau orang ini membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing, berarti orang ini waktu lahir tidak diazankan, langsung digonggong oleh anjing. Karena dia tahunya suaranya anjing, bukan suara azan. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan full videonya beliau. Nggak ada beliau membandingkan, beliau cuma ngomong begini. Tapi ada yang memotong dan digabungkan tentang surat tentang azannya. Jangan sampai kita tercampur oleh fitnah. Sekarang zaman canggih, kita harus mencari sumbernya. Nah itu.
Tetapi kalau saya ditanya, Habib bagaimana suara azan? Saya bilang suara azan ini yang diucapkan bukan suara nyanyian, bukan suara nikah bila atau arif dan trompet. Ini asma Allah. Kalau ada orang yang terganggu, tanyakan kepada hatinya. Kenapa dia terganggu? Tanyakan. Tapi kita tidak mau ngurus itu urusan pemerintah semua. Pemerintah punya urusan, kita nggak mau. Tetapi kalau Islam dipecah, kita siap untuk berjuang kepada jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj mengajarkan kita berhati-hati dengan suara yang tadi Rasul berjalan melihat binatang itu. Berhati-hati kita untuk mengucapkan sesuatu kata. Kita ngomong 4 kata nanti didengar oleh orang, bukan lagi 4 kata menjadi 10 kata. Yang tadi kita bicara 1, 2, 3 akhirnya menjadi 10. Ya kan? Fitnahan sekarang ini banyak. Isra Mi'raj mengajarkan kita berkumpul semacam ini adalah untuk menjaga persatuan di antara siapapun, agama apapun, akidahnya apapun, tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Bagaimana diri kita yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dirimu kepada Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Hanya itu. Isra Mi'raj mengajarkan kita hadiah yang Allah berikan kepada hadiah ini adalah hadiah yang paling terbaik. Yaitu apa? Salat. Salat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Allah berikan kepada kita. Setiap kita membaca salat, setiap kita membaca Al-Fatihah sebanyak 19 kali, semuanya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan Assalamu alaika, salam atas dirimu ya Rasulullah, apakah kita tidak mendengar jawaban Nabi? Enggak, Beb. Kalau kita mengucapkan salam berarti ada enggak orang itu? Ada orang itu. Tapi sayang kita tidak pernah mendengar ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, saya mau tanya dengan bapak-bapak, dengan para ibu-ibu yang hadir di sini. Kalau ibu-ibu ada orang mengucapkan Assalamualaikum, ada orangnya apa tidak ada orangnya? Ada. Kalau nggak ada orangnya, kalau sampai atau mengucap Assalamualaikum nggak ada orangnya, dibilang orang gila apa enggak? Orang gila. Tapi dalam sholat ketika kita bilang Assalamualaikum warahmatullah, yang kita beri salam ini siapa? Nggak ada orangnya. Tapi semua itu sebetulnya ada orangnya. Kalau seandainya Allah bukakan kita dalam sholat untuk melihat, kita nggak bakal sanggup memandang. Mungkin kita bisa gila atau kita mati di tempat ketika kita dalam keadaan sholat. Karena sholat kita ini berdialog antara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat turun, Nabi Allah Musa mengatakan, ya lait min ummati sayyidil wujud Muhammad. Sungguh beruntung kalian yang menjadi umat dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Musa kepada Allah ketika dia melihat wajah tampannya Nabi Muhammad? Kata Musa, ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikanlah diriku ini sebagai umat dari umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Saya ridha, saya ikhlas, lepas jabatan saya sebagai Nabi dan Rasul Bani Israel, karena saya ingin menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW. Apa keistimewaan Rasulullah? Rasul ini Nabi terakhir, tapi begitu agung di hadapan para anbiya. Kita boleh melihat dalam di surat Al-Ahzab kalau tidak salah. Di sini ada tukang korek.
Beliau tahu tentang ayat surat Al-Ahzab, saya lupa ayat itu, ketika para anbiya bersumpah atas kebesaran Sayyidil Wujud Muhammad. Para anbiya nih ingin dianggap sebagai nabi, kalau pejabat, kepala agama atau bupati atau wali kota disumpah dengan Al-Quran. Tapi para anbiya kalau mau diangkat sebagai nabi, dia harus bersumpah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk mengakui kebesaran Nabi Muhammad SAW. Adam alaihimussalam ketika diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Adam? Di dalam hadis Riyadhus Shalihin dari Hakim maupun di dalam kitab Syarah Ainiyah, Syarah Ratib Al-Haddad yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad dari Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan, maupun dari Sayyidina Umar bin Khattab dan dari Al-Hakim meriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Allah Adam diturunkan di muka bumi, Adam mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku bermohon atasnya, ismuhu Muhammad, dengan nama Nabi Muhammad. Maka Adam pun memohon kepada Allah atas nama Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mendengar Adam mengucapkan semacam itu, Adam pun langsung Allah menjawab, ya Adam, min aina araftu ismuhu Muhammad lam yukhlaq. Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui namanya Sayyidina Muhammad sedangkan dia belum aku ciptakan? Apa ujar Adam? Ya Rabb, wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu, ketika engkau masukkan ruh di dalam jasadku, fara'aitu, dan aku melihat, fi babul arasy, di pintu arasmu, maktuban, tertulis, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Fa'araftu, dari situlah aku mengetahui bahwasanya orang yang bersebelah dengan namamu berarti orang itu adalah orang yang paling istimewa di hadapanmu. Orang yang paling istimewa di hadapanmu. Maka Allah mengatakan, benar wahai Adam, laulaka ma khuliq, kalau bukan karena dia tidak akan kuciptakan engkau wahai Adam. Satu. Yang kedua, ketika Musa mengatakan aku ingin menjadi seperti umatnya Nabi Muhammad, aku ridha melepaskan jabatannya dari Nabi sebagai Nabi dan Rasulnya Bani Israel. Dan Musa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Allah, aku minta ridha kepada dirimu. Aku minta ridha, kata Allah, engkau minta ridha kepadaku wahai Musa. Iya ya Allah. Kalau engkau ingin mendapatkan keridhaan dari Tuhanmu Allah, kau mau kata Musa, aku ingin mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, apapun yang diridhai oleh Habibi Muhammad, maka aku akan meridha. Apapun di dunia ini yang tidak diridhai oleh Habibi Muhammad, maka engkau siapapun tidak akan mendapatkan keridhaannya. Artinya apa kata Allah? Bahwasanya keridhaanku sebagai Tuhan seluruh alam ini ada di dalam genggaman Nabi Muhammad SAW. Kalian hadir, duduk, berjalan, apakah bukan sesuatu mendapatkan keridhaan dari Nabi Muhammad? Mendapatkan keridhaan dari Nabi Muhammad. Kalian mendapatkan ridha dari Nabi, berarti kalian pun akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'araftu Muhammad lam ya'raftu Rabbul Alamin. Selesai. Ini kata Musa. Apabila tidak mengenal kepada Nabi Muhammad, maka aku pun tidak akan mengenal kepada Allah. Selesai. Anda mengenal tentang sholat,
Anda harus mengenal siapa yang membawa sholat itu, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian sholat, berbuat kebaikan, semuanya dari mana? Semuanya dari Nabi Muhammad. Adakah sesuatu yang tidak melalui Nabi? Kebaikan itu ada apa tidak? Enggak. Semua kebaikan dari Nabi Muhammad. Makanya saya bilang dengan orang-orang, kalau kau ingin makan, pasti melalui pakai tangan kanan. Jangan kau bilang, aku ikut sunnahnya Nabi. Jangan. Tapi kau bilang, aku makan ini seperti makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat yang Rasul. Kita umat yang setiap tahun memperingati Mi'raj dan memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tapi kita ketika kita menyebut nama Rasulullah, adakah sesuatu getaran di hati kita kepada Nabi Muhammad? Ada apa tidak? Kita mengakui kita cinta dengan Rasulullah. Kita siap berjuang dengan Nabi Muhammad. Tidak ada umat yang mengatakan tidak cinta dengan Nabi. Pasti cinta. Setiap yang cinta itu pasti harus butuh pengorbanan. Apa yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya pernah berpuluh tahun yang lalu, saya pernah di Hadramut. Tahun 97 saya sampai di Hadramut. Selama 40 hari Sayyidina Habib Umar bin Habib. Waktu itu kami belum ada Darul Mustafa, masih di dalam Darul Hina di Aidin, bersebelahan dengan Habib Umar bin Habib. Ada di sini mungkin yang baru kemarin datang Habib Ali Madehid, ya. Nah, itu murid saya waktu dia di Cipayung. Habis itu kita kirim ke Hadramut. Habib Umar setiap murid sudah belajar di Hadramut atau menginjak kita ini selama 40 hari, pasti akan ditanya oleh Habib, Ru'yatun Nabi, apakah kau yang menuntut ilmu? Sudahkah selama 40 hari ini kau menuntut ilmu? Sudahkah kau bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya orang menuntut ilmu lebih dari 40 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad, maka orang itu harus mengoreksi dirinya. Ada apa dalam diriku sampai-sampai aku tidak bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami diajarkan oleh Sayyidul Habib, setiap bulan Rajab adalah Rajab Syahrullah, bulannya Allah. Syahrul Rajab, Syahrul Taubah. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan taubat. Siapapun yang beristighfar, siapapun yang meminta ampun kepada Allah di bulan Rajab, apalagi ini akhir dari malam Rajab, malam Jumat akhir, kita membaca istighfar kepada Allah, apapun pasti Allah maafkan. Kenapa? Karena ini bulan yang penuh dengan bulan taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Maupun perkataan Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengatakan, kamu tahu kenapa dikatakan bulan Rajab? Karena Rajab itu adalah An-Nil, ismuhu Nil fil Jannah. Itu sungai. Di surga itu ada namanya Sungai Rajab. Lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Siapapun yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka dia akan meminum sungai Rajab nanti di akhirat. Karena bulan Rajab ini bulannya Allah, kita gunakan untuk baik. Kita memperingati Isra dan Mi'raj ini bukan sesuatu apa-apa, tetapi sesuatu kebanggaan kita. Tidak ada seorang nabi yang berhadapan dengan Tuhannya langsung antara jasad dengan rohnya, yaitu Nabi Muhammad. Gak ada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihi wassalam ketika beliau naik ke atas gunung, yang dikatakan Musa kalam Allah, orang yang berbicara kepada Allah, ketika di gunung Tursina, Musa ini memakai sandal. Ketika memakai sandal, Allah menegur
Ya Musa, irfa' nahnu hadzal makanan tahiran. Wahai Musa, lepas itu sebenarnya. Ini makanan tempat yang suci, lepas. Tapi ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi teringat dengan Musa alaihi wassalam. Teringat. Akhirnya beliau ingin melepas. Sebenarnya apa kata Allah? Ya Habibi Muhammad, pakai sandalmu untuk berjumpa denganmu. Adakah Nabi yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Saya, Habib Muhammad, Bahashim, dan seluruh para haji, para tokoh masyarakat dan kalian hadir di sini. Apa manfaat kalian untuk duduk di sini? Kalau kalian tidak mempunyai rasa kenal dengan Habib Muhammad, mungkin seminggu sekali atau 2 seminggu, hampir setiap hari kita duduk di majelis maulid. Adakah kita merasa rindu dengan Nabi Muhammad SAW? Kita renung. Adakah kita merasakan rindu dengan Rasul? Tahu nggak detik-detik Nabi Muhammad ingin meninggal, ingin wafat? Apa kata Rasulullah? Ketika Rasul sujud begitu lama, tidak mau berhenti tangisannya, sampai Rasul memerintahkan Jibril untuk turun ke bumi, untuk memerintahkan Jibril untuk menghentikan tangisan Nabi Muhammad. Nabi tidak mau berhenti. Jibril pun mengatakan, ya Rabb, Habibi Muhammad tidak mau berhenti tangisannya. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kata Allah, sampaikan kepada kekasihku Rasulullah, apa yang dia mau akan kuberikan. Apa doanya Nabi Muhammad untuk kita? Doanya Rasul, ya Allah, aku meminta kepadamu menjamin umatku kelak, seluruh umatku dari awal hingga akhir masuk ke dalam surga bersama. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, maupun dari Sayyidina Umar, maupun dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasul pernah mengatakan, wahai para sahabatku, aku kelak akan menantikan, aku akan menunggu seluruh umatku kelak di pintu Sirat, di pintu jembatan. Kita ini ditunggu oleh Nabi Muhammad di jembatan. Kita ini dirindukan oleh Nabi Muhammad. Yang merindukan kita ini adalah Habibi, Habibullah, Nurullah, kekasih Allah, cahayanya Allah, tajalinya Allah. Tapi kita nggak punya rasa kerinduan dengan Nabi. Coba kita renungkan. Kita bangga dengan titel kita. Kita bangga dengan ibadah. Orang yang ibadah banyak belum tentu bisa membawa dia ke dalam surganya Allah. Orang yang beribadah banyak belum tentu membawa dia ke dalam surganya Allah. Pasti akan membawa dia ke dalam nerakanya Allah. Jangan bangga dengan kenikmatan atau bangga dengan amal yang kita miliki sekarang ini. Tahu West, seorang manusia pendek, dia punya penyakit kusta. Beliau dari negeri Yaman. Uwais ini dari negeri Yaman. Dia hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwais ini punya seorang ibu yang mengabdi kepada ibunya. Uwais ini sudah rindu dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Rasul. Akhirnya dia minta izin kepada ibunya, wahai ibuku, izinkan aku untuk berangkat ke Madinah untuk berjumpa Habibi Muhammad. Kata ibunya, baik, aku izinkan. Tapi kalau tidak ada Rasulullah, maka kau harus kembali, wahai Uwais. Baik. Tahu-tahu Uwais datang ke Madinah,
Di waktu itu Rasulullah sedang pergi berperang. Uwais menunggu Rasulullah 1 hari, 2 hari belum datang. Akhirnya ketiga harinya kata Uwais, ya Rabb, alangkah ruginya aku sudah datang ke kota Madinah, tapi aku tidak bisa melihat wajah kekasihku Muhammad. Akhirnya dia kembali ke negeri Yaman, tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul sampai di Madinah, duduk seluruh para sahabat, Nabi Maha tahu yang belum terjadi maupun yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Nabi sudah tahu. Wa awal wal akhir. Ketika duduk, Nabi Muhammad mengatakan kepada seluruh para sahabatnya, ada satu orang yang mana beliau ini datang dari negeri Yaman. Dia namanya Uwais bin Amr Al-Qutrud, kabilanya Qutrud, terkenal di Yaman. Orang ini mengabdi kepada ibunya, bakti kepada ibunya, tidak pernah mengucapkan sesuatu kata kasar kepada ibunya. Wahai Umar, wahai Sayyidina Ali, kalian akan bertemu kepada Uwais. Kalian mintalah doa kepada Uwais, maka doanya Uwais ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tanya, loh, kenapa bisa dikabulkan ya Rasulullah? Sedangkan dia bukan seorang sahabat, dia hanya seorang tabi'in. Cuma satu ibadahnya, yahdum min ummi, membantu, mengabdi, taat kepada ibunya, kata Rasulullah. Itu. Akhirnya Rasul wafat. Ketika wafat waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, sudah menjadi seorang Amirul Mukminin. Akhirnya Sayyidina Umar ini datang ke Mekah. Ketika datang ke Mekah, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa di antara kalian yang datang dari negeri Yaman, maju ke depan. Maju. Siapa di antara kalian dari Qabili Al-Qutrud? Cuma 2 orang, yang satu Tuhan. Sayyidina Umar bertanya, kalian dari Qutrud? Nah, ya Amirul Mukminin. Araftu Uwais? Salah seorang yang tua mengatakan, araftu, kami tahu. Ada di mana dia sekarang? Ya Amirul Mukminin, sekarang Uwais sedang ada di Arafah, sedang menggembala unta. Akhirnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali datang ke Arafah. Tahu-tahu Sayyidina Uwais lagi sholat. Sayyidina Umar menunggu, Sayyidina Ali menunggu. Ketika menunggu, akhirnya setelah salam, Sayyidina Uwais hanya melihat, dia tidak mengenal itu Sayyidina Umar bin Khattab, dan dia tidak mengenal kepada Sayyidina Ali karena dia bukan sahabat, dia tabi'in. Akhirnya ditanya, anta Uwais minal Yaman, kamu Uwais dari negeri Yaman? Nah, saya Uwais. Dari mana engkau tahu? Kamu Uwais, anaknya Ammar. Kaget. Dari mana engkau tahu? Kamu tidak kenal denganku? Tidak. Kamu tidak kenal dengan ini? Tidak. Kata Uwais, saya mau tanya, dari mana kamu tahu namaku Uwais bin Amr? Kata dia, aku tahu namamu dari kekasihku Muhammad Rasulullah. Uwais langsung gemetar. Rasul menyebut namaku? Iya. Rasul menyebut namamu, wahai Uwais. Aku adalah Umar bin Khattab, yang di sebelahku adalah Ibnu Amr, anak dari pamannya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Uwais pun mendengar nama 2 orang besar ini, Uwais pun berdiri. Uwais pun mencium tangannya, dan dicium oleh Sayyidina Umar, dicium oleh Sayyidina Ali juga tangannya. Kata Uwais, apa yang Rasul bilang tentang namaku?
Kata Rasulullah, kami wahai Uwais, kami meminta doamu, karena doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Kata Uwais, wahai Amirul Mukminin, engkau seorang manusia yang dijamin dari 10 sahabat untuk masuk surga bersama Nabi Muhammad, dan engkau meminta doa dari aku seorang yang tidak pernah melihat wajahnya Rasul? Iya. Karena doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak, wahai Amirul Mukminin, kami harus meminta kepadamu dan kepada Sayyidina Ali. Tidak, kata Sayyidina Ali, kami yang harus meminta kepadamu. Loh, kenapa kata Uwais? Karena cuma satu, ibadahmu melebihi dari kami karena kau taat kepada ibumu. Kau birrul walidain, taat terhadap ibu. Itu yang lebih mulia dari kami. Karena Rasul yang memerintahkan kami untuk meminta doa dari Uwais penulis. Sekarang kita memperingati hal dari Abah Guru sepupu saya ketemu beliau 2003. Berkata akhlak beliau orang baik. Beliau orang baik. Beliau seorang aulia min aulia Allah. Nama beliau masyhur karena kemasyhuran beliau ini cuma satu. Cuma satu. Bukan dikarenakan kepintaran beliau. Bukan dikarenakan tampan wajah beliau. Bukan dikarenakan suara beliau indah. Bukan. Cuma satu. Apa? Cinta kepada Nabi. Rahasia beliau menjadi keberkahan semacam ini cuma cinta kepada Sayyidil Wujud Muhammad SAW. 17 tahun, setiap tahun bertambah orang untuk memperingati hal beliau. Semua ini mendapatkan gerakan. Kalau bukan dari gerakan orang yang dicintai oleh Nabi, nggak mungkin kita akan hadir halnya beliau. Karena orang ini yang dicintai oleh Nabi dan dia pun juga cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh habaib yang ada di Kalimantan Selatan, Timur, Barat, Tengah, atau Utara, semuanya mempunyai hutang besar kepada guru sepupu. Sebabnya apa? Hutang biasa. Kalau tidak ada sekumpul, maka seluruh Kalimantan ini tidak akan tahu apa itu arti Habib. Apa itu arti maulid simtuh turab? Nggak ada yang tahu. Berkat sekumpullah beliau yang memberikan semacam ini akhirnya menjadi keberkahan. Beliau semua di sini mengaku kami murid dari guru. Kami cinta dengan guru. Al-mar'u ma'al mahab. Orang yang dicintai akan bersamanya. Kalau kau cinta dengan guru, apa yang kau ikuti dari akhlaknya guru? Saya pernah diceritakan oleh Habib Syekh Segaf di Solo. Pernah Habib Syekh itu tinggal di rumahnya guru. Pada suatu malam hari, sekitar jam 1 atau jam 2, abah guru ini berjalan dengan Habib Syekh Solo Segaf. Ketika berjalan, ngeliat rumah orang belum terkunci, Habib guru ini, abah guru mendatangi rumahnya. Diketok, rumah Ikam belum terkunci. Setiap malam kayak gitu. Tetapi yang diherankan oleh Habib Syekh, setiap malam pun guru sekumpul itu membawa amplop. Dia datangi rumah-rumah orang yang fakir miskin, dimasukin amplop dengan uang itu. Dia taruh. Nggak ada yang tahu orang rumah. Pagi ngeliat sudah ada amplop dari situ. Akhlaknya guru seperti itu. Kalian cinta dengan guru, ikuti apa yang guru jadikan. Orang kalau murid tidak mengikuti gurunya, berarti dia bukan sebagai murid dari guru itu. Kami bukan guru, bukan murid dari sepupu, tapi kami mengikuti apa yang diajarkan, termasuk menjadi muridnya dari sepupu. Kita memajang fotonya para aulia, kita memajang fotonya guru sepupu di rumah kita ada di mana ini. Untuk apa? Untuk kita mengingat kisah beliau, supaya kita ikuti jejak beliau. Beruntung di Palangka ini banyak habaib. Ada Habib Muhammad Bahashim, ada Habib-habib yang lain. Kedatangan mereka yang ada di depan para hadirin wal hadirat bukan sesuatu yang membawa nggak beruntung, tapi membawa sesuatu keberuntungan untuk kita.
Karena kehadiran para habaib adalah memandang wajah mereka berarti memandang wajah datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memegang tangan mereka berarti memegang tangannya Nabi Muhammad. Berjalan bersama mereka pasti akan berjalan dengan Nabi Muhammad. Saya pernah di Suriah. Sebelum kembali ke Indonesia, setelah dari Hadramaut saya ke Suriah untuk mengambil pelajaran filsafat. Di Suriah ini ada namanya Syekh Ja'far, seorang ulama mufti Suriah. Saya dengan teman saya setelah ujian selesai ngantuk. Kita tidur di sebelah pintu masuk masjid. Di dalam masjid, pas dekat pintu orang mau masuk kita tidur karena belum waktu zuhur. Oh masih 2 jam kita bilang zuhur nih. Dengan teman saya, namanya Habib Sadiq Al-Atas. Kami tidur di masjid di Suriah itu ada masjid namanya Masjid Zainab, punyanya Siti Zainab, cucu dari Nabi Muhammad. Ada kuburnya Siti Sukainah, anak dari Sayyidina Musa. Kami tidur di masjid itu. Biasa yang menjadi imam masjid itu adalah Syekh Ja'far, bukan seorang habaib, tapi mufti, ulama besar. Kami tidur, pintu ini terbuka. Dia melihat kami berdua tidur, sedikit pun beliau hanya berdiri di depan pintu. Ini sudah datang zuhur. Kami tidur melewati zuhur sudah. Sholat kami sudah di langit dah, saking capeknya. Nggak tahu lagi sholatnya. Ketiduran, kecapean, begadang untuk belajar. Beliau berdiri sampai mau asar kami terbangun. Saya Sodik bangun, kaget, membangunkan saya. Kaget saya. Saya lihat di depan pintu sudah ada Syekh Ja'far mufti berdiri di depan kami. Kami bingung. Kami tanya, ya Syekh, malam apa yang kau lakukan di situ? Mana taf'al? Les tadkhul. Kenapa kau tidak masuk? Apa kata Syekh Ja'far Subhan? Syekh Ja'far ini. Ya Sayyid. Kalau orang-orang Suriah manggil kami Sayyid. Kalau di Hadramaut Habib. Ya Sayyid. Kalian tadi tidur di sebelah pintu. Aku mau masuk. Aku takut telapak kakiku ini membangunkan engkau. Tahu-tahu aku melakukan sholat. Kayak apa sholatku? Takutnya tidak diterima oleh Allah karena membangunkan anak cucunya Nabi Muhammad dalam keadaan tidur. Seorang ulama. Saya pernah diceritakan langsung oleh guru. Ada salah satu seorang aulia Allah di Banjarmasin namanya Habib Salim bin Syahab almarhum di Palsatu. Habib Salim ini seorang majnun datang ke guru dari Banjarmasin naik becak ke Matapura. Uyuh ada. Biar sekarang dari Palangka menuju jangan begini ke jembatan yang panjang tuh. Mana dia? Dia ada ke situ berjalan naik beca, naik sepeda. Uyuh ada 50 kilo uyuh. Ini dari Banjarmasin ke Matapura. Habib Salim naik sama tukang becanya, kata Habib Salim, sini nyawa antar unda ke tempat guru. Guru siapa? Sekumpul pakai beca dari pagi sampai siang zuhur baru sampai situ di tempat guru. Dia ketok rumah guru. Ketika dia ketok rumahnya guru, kata Habib Salim apa? Dibuka sama guru. Pian Habib kata Habib Salim. Habib Salim ini manggil orang, nggak manggil ulun pian kada unda nyawa. Macam dulu.
Wali minal majdub. Kalau majdub ini tingkatannya nggak teratur, langsung dia berhubungan dengan Allah. Kata Habib Salim, undangan pengen melihat duit nyawa guru. Gitu, diantar sama guru, dibukakan dulu berangkasnya guru. Ini duit guru. Hendak kalian ambil hak semuanya. Kada jadi sampai. Aku kada hendak. Biar hendak apa, Beb? Aku hendak cincin ikan. Cincinnya guru berlian. Dibuka sama guru. Ini Habib Salim. Bunda boleh ya? Boleh. Boleh lagi dari Matapura ke Banjarmasin. Sampai di Banjarmasin ini tukang beca sudah uyu, capek, lelah. Bayangkan siang balik, malam baru sampai. Ketika Habib Salim ditanya, kapan tukang becanya bertanya, Beb, yang ada apa tempat guru? Kada. Udah pengen tahu aja. Lawan sujud. Nyawa pengen sugih. Kalau kata Habib Salim sama tukang beca, ya. Ulun pengen sugih, pengen kaya, ulun pengen naik haji. Nih buat ikan, cincinnya semua. Kaget itu tukang beca. Beb, buat saya kak, buat kau. Bawa. Akhirnya dia bawa ke tukang belinya. Cincin ini terjual 20 M, 20 miliar. Bayangkan keberkahan dari sebelum. Kalian hadir, ini keberkahan dari sebelum. Kalian bisa mengenal kepada Habib Muhammad, kepada Habib-Habib yang lain, semua berkat dari sebelum. Habib Muhammad datang ke Palangka bukan dikarenakan kalian, bukan dikarenakan gubernur, dikarenakan kecintaan kita kepada sekumpul, maka beliau datang berkat sekumpul. Jaga nama guru kita, sekumpul. Contohkan adab kita kepada para habaib seperti guru sekumpul. Memperingati hal beliau adalah sesuatu yang menambahkan kecintaan kita kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mungkin nggak pernah ketemu dengan Nabi, ketemu terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal auliya. Sekarang kita yang hadir, saya semua yang hadir. Sudahkah kita bertemu dengan Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengenal dengan Nabi? Jangan dikira kita nanti tidak bertemu dengan Rasulullah. Di hadis Bukhari, Riyadhus Shalihin dari Tabrani mengatakan, ketika seluruh makhluk ini mati, saya mati. Tapi yang saya tanyakan, ketika kita mati ini, kita mau dibawa kemana? Apakah dibawa di tempat yang baik, apakah di tempat yang buruk? Kita ini mati nggak tahu. Mati kita baik ataukah mati kita keluar dari agama Islam? Kita nggak tahu. Belum tahu. Karena kita kematian ini nggak pernah membawa. Tetapi ketika kita mati, malaikat datang di alam kubur. Datang ini muka nangkir. Bertanya, man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa man imamuka, wa man kiblatuka, wa man ikhwanuka. Kita jawab, Allahu Rabbi. Zaman sekarang kita jawab di waktu hidup. Tuhanku adalah Allah. Enak. Tapi kalau sudah mati, bisa nggak menjawab sekarang seperti kita waktu itu? Gemetar kita. Tapi sebelum semua itu kita ditanya oleh malaikat di hadis Riyadhus Shalihin. Tahu-tahu malaikat ini datangnya bukan 2 tapi ada 3. Kita semua akan ditanya, hei penghuni kubur, kau tahu yang aku bawa ini siapa? Kamu kenal nggak yang aku bawa ini siapa? Siapa? Enggak kenal wahai malaikat. Aku nggak kenal siapa orang ini. Oh, kamu nggak kenal? Enggak. Sebelum kita di neraka, Allah sudah menunjukkan neraka di alam barzakh. Tak tahu ada orang meninggal lagi, ditanya kamu kenal? Aku kenal.
Maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melihatkan surga sebelum dia masuk ke dalam surganya Allah. Karena setiap orang yang masuk ke dalam surganya Allah, setiap orang yang beriman kepada Allah, pasti dia mempunyai kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kalau dia tidak mengenal dengan Rasulullah, tidak mungkin dia akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia akan mengenal kepada akhlak, tidak mungkin dia akan mengenal kepada Islam kalau tidak mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya Pak, jaga persatuan kita. Jangan kita bedakan satu sama lain. Jangan kita bedakan Habib ini, Habib itu, ulama ini, ulama itu, orang miskin, orang ini. Jangan kita bedakan. Saya punya murid mau di Tanjung atau di Jakarta. Murid saya ada yang ulama seperti Sayyid Ali Al-Madani pernah datang di sini. Dulu dia pesantren di Cipayung. Saya dulu dengan Habib Muntir almarhum, dengan Urais Baharun di Cipayung. Ali Al-Madani ini murid saya. Ada lagi Habib Bagir bin Yahya, murid saya di Cipayung. Murid saya yang ulama-ulama. Ada murid saya yang nakal ada, yang bajingan ada, yang mantan germo ada. Tapi saya cuma bilang, cuma dua wasiat. Jangan kau munafik dan jangan kau berbuat kebohongan dimanapun di muka bumi. Dan jangan membedakan siapapun orang itu. Mau ulama, mau habaib, sama di depanmu. Yang kau lihat bahwasannya para ulama adalah warasan anbiya. Para habaib adalah pewaris dari darahnya Nabi Muhammad SAW. Kalian bangga dengan mencium Hajar Aswad? Orang haji, ya kalau Pak Haji pasti bangga mencium Hajar Aswad, betul nggak Pak Haji? Sebabnya apa? Karena bekas ciuman dari Nabi Muhammad. Bangga. Kalau bukan ciuman dari Nabi Muhammad, kata Sayyidina Umar bin Khattab, nggak mungkin manusia akan mencium. Kalian bangga mencium kiswah. Yang saya pakai ini tempat penutup makam dari Nabi Muhammad. Oh, dicium. Saya bilang bangga karena ini bekas penutup kuburnya Nabi Muhammad. Saya bilang, kalian bangga dengan yang mati, tapi kalian melupakan dengan yang hidup, nggak ada gunanya semua itu. Kalian mencium habaib dengan Hajar Aswad, lebih mulia habaib daripada Hajar Aswad. Kalian mencium bekas makamnya Nabi Muhammad, yang diletakkan di makam Nabi Muhammad, lebih mulia para habaib. Karena habaib damu dami, kata Nabi Muhammad. Darahnya adalah darahku, lahmi, dagingnya adalah dagingku, tulangnya adalah tulang Nabi Muhammad, uratnya adalah Nabi Muhammad, cuma casingnya yang lain, ya kan? Nabi Muhammad casingnya Oppo, ya kan? Saya Samsung, ya kan? Beda, tapi satu kami, darah kami tetap kepada Nabi Muhammad. Itu yang diajarkan oleh guru. Guru mengajarkan kita jangan kita benci dengan habaib. Isra Mi'raj ini mengajarkan kita bertepatan dengan hari wafatnya guru, mengajarkan kita untuk selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Jangan keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Jangan. Kalau ada ulama yang mengajak kita untuk bermusuhan dengan ulama, jangan dijadikan uyuh. Siapapun ulama maupun habaib mengajarkan kita untuk pecahkan Islam, bermusuhan, jangan kita ikuti. Tetap kita cintai mereka. Dah, selesai. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya, Allah jauhkan dari bala, Allah angkat penyakit corona ini di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan para tetua yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, para asatidz, para habaib, Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan mereka orang-orang yang istiqamah dalam dakwahnya Islam. Mudah-mudahan seluruh para jamaah, yang lelaki maupun yang perempuan, apapun hajatnya Allah kabulkan sebelum keluar dari tempat ini. Berkati Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dhalik wa minna ala dhalik. Ansurna fi zumrati ma'a Muhammad wa ala Muhammad ya
mudah-mudahan kita dihidupkan bersama Nabi Muhammad, dimatikan bersama Nabi Muhammad, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Cuma itu yang kita minta dengan kalian boleh berdoa sama Allah, tapi doalah kepada Allah yang tidak kalian sanggup. Kalian sanggup mencari rezeki, berdoa atau tidak berdoa pasti kalian dapat rezeki. Tapi yang kalian tidak sanggup, ya Allah, jangan kau palingkan wajah kekasihmu. Kalau Rasul berpaling, mati kita. Dia tahu setiap dia membaca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah sejak Rasul wafat sampai yaumul kiamat. Malaikat itu menunggu di kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat inilah yang akan mengatakan, ya Rasulullah, Habib Muhammad bin Abdurrahman bin ini malam ini berselawat kepada dirinya. Malaikat ini melaporkan, bukan saja Habib Muhammad yang mendapatkan pahala salawat, ayah, ibunya, datuknya semua mendapatkan pahala dari salawat Nabi Muhammad SAW. Makanya berbanyak-banyaklah kalian. Setiap harilah kalian berselawat, hadiahkan selawat itu untuk orang yang sudah meninggal. Tadi kita membaca Maulid Simtullah, kita hadiahkan pembacaan itu untuk guru sekumpul. Mudah-mudahan abah guru sekumpul menolong kita kelak di mahsyar. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi pencinta dari sekumpul yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf apabila ada perkataan yang menyinggung perasaan para hadirin, terutama dengan para tetua-tetua tokoh masyarakat. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Muhammad Bagir bin Abdullah bin Hasan Al-Habsyi yang telah menyampaikan tausiah dan nasihat-nasihat agama pada malam hari ini, yang intinya kata beliau, kuatkan dan tingkatkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW sebagai sayyidul wujudnya yang menguasai hati kita, dan mohon kepada Allah untuk senantiasa terpikat dan terikat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena kalau tidak dari baginda Rasul, kita pun tidak akan pernah dikumpulkan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Habib Muhammad Bagir atas tausiahnya, atas nasihatnya, dan petua-petua agama yang disampaikan kepada kami malam hari ini. Semoga mampu menjadikan hasanah keilmuan kepada kita, bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan tetap meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mohon berkenan kepada Habib Muhammad untuk memimpin doa pada malam hari ini kepada beliau. Kami bersolat. Al-Fatihah. Khususan kepada Sayyidina wa Habibana wa Syafi'ina wa Qurratu A'yunina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin al-tahirin ajma'in wa ashabihi min al-muhajirin wal ansar wa ma ila arwahi Sayyidina Jaddi al-Muhajir Rahmah bin Isa wa Sayyidina Jaddi Ustadz al-Azim Faqih Muqaddam Muhammad bin Alihi wa alami wa usawimu wa ila arwahi ila habab syarifah Qamar binti Ali al-Habsyi وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين وعلى نية الصالحة وعلى من وأحد النساء والصلاة الصالحين وعلى من وشاهد مربي روح الباطن سيدنا الحبيب محمد بن سالم بن حفيد وعلى من وكتب الزمان وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna nurana fi quburina wa ja'alna nurana fi qulubina wa ja'alna nurana fi tahtaina wa ja'alna nurana fi ruhina wa ja'alna nurana fi amanina wa ja'alna nurana fi wara'ina wa ja'alna nurana fi dalina wa ja'alna nurana fi a'la'ina. Allahumma zid nurana wa ati nura bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.
اللهم إنا نسألك سلامة الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وتقبل من الموت وشهادة عند الموت. اللهم يصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ثبت أمة سيدنا محمد على الإيمان، اللهم ثبت أمة سيدنا محمد على الإيمان، اللهم اجعلنا من أمة محمد ظاهرا وباطنا، اللهم أحيينا على ذلك وأمتنا على ذلك وانصرنا في زمرة مع محمد وآل محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Baitul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, dan sekali lagi kami mengucapkan atas nama pengurus yayasan maupun pengurus Masjid Baitul Iman terima kasih atas segala kehadiran, terutama kepada Habib Muhammad Bagir bin Abdullah bin Hasan Al-Habsyi, kemudian kepada Habib Muhammad Abdurrahman Hashim, pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Dan juga kami mohon maaf bila mana kembali acara ini tidak berkeliruan maupun kejanggalan dari penyambutan sejak awal sampai ke akhir ini. Sekali lagi mohon juga kita maaf yang sebesar-besarnya. Pada kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.